Citra Maja City digambarkan sebagai kota mandiri, kota yang akan jadi magnet baru bagi keluarga muda. Rumah murah, akses kereta, desain modern, semua terdengar seperti jawaban dari doa. Dan memang, banyak orang pindah ke sini dengan satu kata kunci, harapan. Harapan punya rumah sendiri. Harapan masa depan lebih baik. Harapan bahwa kota baru berarti hidup baru. Tapi, mimpi yang besar selalu datang dengan bayangan. Apa benar kota ideal bisa tercipta hanya dengan gambar master plan? Coba kita masuk ke realita sehari-hari. Begitu rumah ditempati, ada kejutan-kejutan kecil yang tidak tertulis di brosur. Tetangga yang kita kira ramah, ternyata dingin. Klaster yang terlihat hidup, ternyata banyak rumah kosong. Jalan yang rapi, sering jadi sepi. Dan perlahan muncul pertanyaan, apakah saya benar-benar pindah ke sebuah kota? Atau saya hanya membeli rumah, lalu terjebak di ruang sunyi yang besar? Disinilah menariknya, setiap perumahan punya DNA sosialnya sendiri. Ada klaster yang guyup, sering bikin arisan, olahraga bareng. Ada juga klaster yang warganya memilih diam, pagar tinggi, pintu rapat. Di Citra Maja City, kita melihat dua wajah itu sekaligus. Ada orang-orang yang ingin membangun komunitas, tapi ada juga yang datang hanya untuk sekadar punya alamat baru. Dan disinilah gesekan mulai terasa antara mereka yang haus interaksi dan mereka yang memilih isolasi. Bayangkan suatu sore, kamu pulang kerja, masuk klaster. Kamu lewat tetangga, senyum, tapi yang kamu dapat hanya tatapan dingin. Pintu ditutup cepat-cepat, atau kamu baru pindah, dan tetangga sudah sibuk gosip. Siapa dia? Kerjanya apa? Mobilnya kredit? Atau lunas? Inilah realita sosial yang jarang dibicarakan. Kota ideal ternyata bisa melahirkan rasa asing yang sangat nyata. Adrenalin mulai naik di sini, karena ternyata punya rumah tidak otomatis berarti punya kehidupan sosial yang sehat. Tapi jangan salah, ada juga cerita manis. Anak-anak yang main bola di jalan klaster, tetangga yang saling titip kunci ketika mudik, komunitas kecil yang bikin acara 17 Agustus. Sederhana, tapi penuh tawa. Di momen-momen itu, kita sadar bahwa kota bukan sekadar bangunan. Kota adalah wajah manusia yang saling menyapa. Namun, seringkali wajah itu juga bisa berubah getir. Ada yang pindah ke Citra Maja City dengan mimpi bebas dari tetangga julid di tempat lama, tapi akhirnya bertemu lagi dengan pola yang sama di klaster barunya. Karena masalahnya bukan pada kotanya. Masalahnya ada pada kita, pola pikir, ego, cara pandang terhadap ruang sosial. Sebuah kota bisa dirancang seindah mungkin, tapi kalau manusianya enggan membuka hati, yang lahir bukan kota ideal, tapi kota sepi. Lalu, apa sebenarnya arti kota ideal? Apakah sekadar jalan lebar, rumah seragam, dan gerbang megah? Atau justru kota ideal lahir dari kehangatan sederhana, senyum, sapaan, rasa peduli? Di sini kita belajar satu hal. Membeli rumah itu mudah, membangun kehidupan sosial itu butuh keberanian, kerendahan hati, dan kesediaan membuka diri. Citra Maja City, pada akhirnya, adalah cermin dari diri kita sendiri. Apakah kita mau terus hidup di balik pagar tinggi, atau kita berani membuka pintu dan berkata, "Selamat datang tetangga." Karena kota ideal tidak pernah lahir dari brosur. Kota ideal lahir dari manusia yang mau saling percaya. Dan begitulah cerita tentang Citra Maja City. Bukan hanya tentang rumah, tapi tentang siapa yang mengisinya. Jika kamu sedang berpikir pindah ke sini, ingatlah, yang akan membuatmu betah bukanlah tembok rumah, tapi jendela hati yang terbuka. Mari kita jujur sejenak. Banyak dari kita pindah ke kota baru dengan satu tujuan.
meninggalkan masa lalu, meninggalkan tetangga lama, meninggalkan gosip, meninggalkan rasa tidak nyaman. Tapi kalau hati kita masih sama, pola yang kita tinggalkan justru ikut pindah bersama koper kita. Akhirnya, bukan rumahnya yang jadi masalah, tapi cara kita menempatinya. Kota ini menguji, apakah kita berani keluar dari tembok batin kita sendiri? Ada satu hal penting yang sering hilang. Rasa memiliki. Banyak orang membeli rumah, tapi tidak pernah benar-benar merasa memiliki lingkungannya. Ini rumah saya, tapi jalan klaster bukan urusan saya. Padahal, kota baru hanya bisa hidup jika warganya merasa ikut memiliki. Kalau ada sampah berserakan, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada jalan rusak, siapa yang bergerak? Tanpa rasa kepemilikan, sebuah kota hanya jadi deretan bangunan tanpa jiwa. Sekarang bayangkan, di sebuah klaster muncul masalah kecil. Parkir mobil yang sembarangan. Awalnya sepele, 1 mobil, 2 mobil, lalu 3. Tiba-tiba, grup WhatsApp klaster panas. Kata-kata kasar meluncur. Orang mulai menuduh, mulai menyindir. Yang tadinya hanya masalah parkir, berubah jadi perang dingin antar tetangga. Dan disinilah kita sadar konflik sosial di kota baru, sering bukan soal masalah besar, tapi soal ego yang tidak mau turun. Tapi, jangan salah, di balik semua itu, ada juga cerita inspiratif. Saya pernah mendengar kisah satu klaster kecil di Citra Maja City. Awalnya mereka cuek, hampir tidak pernah sapa-sapaan. Tapi suatu ketika, ada salah satu warga yang terkena musibah, sakit keras. Dari situ, tetangga mulai datang menjenguk. Ada yang bantu makanan, ada yang bantu biaya. Perlahan, rasa asing berubah jadi rasa peduli. Ironinya, begini, kita pindah ke perumahan modern, lengkap dengan gerbang, satpam, dan tembok tinggi. Tapi justru makin merasa sendirian. Kita ingin aman, tapi kadang terlalu aman dari tetangga sendiri. Kita ingin nyaman, tapi justru menciptakan jarak. Inilah paradoks kota baru. Semakin tinggi pagar yang kita bangun, semakin tebal pula kesepian yang kita ciptakan. Citra Maja City, atau kota manapun, hanyalah panggung. Yang memainkan lakon adalah kita, manusianya. Kalau kita memilih untuk menutup diri, maka kota ini hanya akan jadi kota sepi. Tapi kalau kita berani membuka jendela hati, maka perlahan kota ini bisa jadi rumah bersama. Karena yang membuat kota hidup bukanlah beton, tapi detak manusia yang saling percaya.